Itu dulu direkam belum pegang. Allah ucapkan kecuali yang ada kata wama adraka mal hutama itu baru Allah munculkan. Wama adraka ma yaumuddin, itu yaumuddin itu baru. Jadi selain wama adraka semua itu sudah dilisankan. Jadi Allah itu mengingatkan bahasa mereka. Jadi makanya sebenarnya eh, Al-Quran itu mudah karena memang dilisankan oleh orang. Mudah bagi orang Arab ya, bagi orang Arab di masa itu. Tapi kalau bicara sejarah Arab itu kan sudah rusak memang bahasanya sejak 100 tahun lah setelah Hijriah. Jadi meskipun orang Arab eh, itu memang bahasa-bahasa Al-Quran perlu apa namanya perlu diingatkan kembali meskipun dia orang Arab. Iya. Bahkan orang Arab yang disebut Nabi nanti ini mahjuro, membuat Al-Quran mahjuro, tersingkirkan. Jadi ini guru lagi merancang, lagi menyusun kamus Lisanul Arab Al-Quran. Kan database sudah nih, kamus nih. Tapi yang di Al-Quran saja, bukan bahasa-bahasa di Iya, luar iya, Al-Quran. iya. Jadi kamus di Al-Quran. Coba Bagus susun itu kalau lagi bagus. tuh. Iya. Dulu saya ikut kajian itu agak agak ribet karena kita bukan dari pesantren. Iya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Diajar ilmu nahu sorob sedikit, Iya, nggak banyak. iya. Nah, Arab sih kita sepakat untuk bisa gunakan itu kalau di apa namanya? Nah, Arab itu untuk kitab-kitab berbahasa Arab oke lah, tapi untuk Al-Quran sebenarnya tidak bisa ditundukkan dengan Nah Arab karena Iya, Al-Quran itu sudah produk tadi ya, sudah produk, iya, tinggal dipetik. Jadi bukan lagi ditimbang kalau saraf kan dia timbang lagi. Tapi ada iya, dari tabaa itu sudah produk jadi. Jadi di dalam namus saraf misalnya itu kan kata dari kata sulasi mujarrad dari 3 huruf. Di Al-Quran 1 huruf. Banyak kata dalam Al-Quran 1 huruf. Jadi misalnya wakina itu 1 huruf ti dan jauhkanlah kami dari api neraka itu tina. Jadi ada juga ku amfusakum. Jadi 1 huruf kof ku ku tambah waw itu kan menjadi jamak. Jadi kalau 2 ko, kalau 1 ya ku saja. Ti ya, ti jagalah. Jadi ada juga ain wa'u ya dalam Al-Quran. Jadi 1 huruf itu kata. Kalau di bahasa Arab, saraf itu 3 huruf. Jadi sulasi mujarrad namanya. Eh, jadi tidak semua bisa dibahasa Arabkan. Dalam Al-Quran misalnya ada ayat inna hazaini lasahiran. Inna hazani lasahiran. Ada inna tapi hazani. Mestinya kan inna hazaini. Eh, ini bukan tentang kaidah bahasa Arabnya yang keliru. Memang ada kabilah di Arab dulu ya,
itu tidak menggunakan musanna dengan ya dan nun. Semua musanna alif dan nun. Jadi inna hadzani lasahiran. Jadi memang banyak keunikan-keunikan di Al-Quran yang harus kita petik berdasarkan apa adanya. Nah, itulah yang kita ingin data. Ini sebenarnya saya sudah menyiapkan untuk kalau sudah cukup nanti capai target, format database tinggal diisi angka-angkanya. Jadi ini akan memangkas banyak waktu. Jadi tinggal angka saja diisi. Itulah nanti saya mau buatkan kelasnya, kelas menyusun database. Tapi kalau sekarang ya silahkan saja susumi dulu toh, mulai Iya, dari iya. bagian mulai dari mengkopas copy paste satu persatu. Copy paste. Iya, potong-potong, penggal-penggal semua kosakatanya toh. Itu lebih bagus sebenarnya, maksudnya lebih kuat lah daripada nanti produk jadi ini tinggal tinggal supaya cepat saja, supaya kita istilahnya ada yang menyusun database. Sudah berapa ini? Kita tahu juga baru 4 orang, baru empat orang. Kita mulai saja deh. Jadi ini acara kita ini kita rekam dan nanti akan kita jadikan dokumentasi di file dokumentasi di YouTube. Jadi walaupun nanti sedikit orang, tetap kita apa namanya kita tetap buat zoomnya. Jadi kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amin wa antum bi khair, kullu lailatin wa antum bi khair. Saya menyapa semuanya dengan sapaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul An'am, "Idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum." Apabila datang orang-orang yang beriman pada ayat kami, maka sapalah dengan salamun alaikum. Jadi saya sapa semuanya saudara-saudara sekalian peserta Zoom database Al-Quran Hisabul Jumal dengan tema analisis data ayat-ayat Al-Quran. Assalamualaikum minallah wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang kedua ini, pertemuan terakhir dalam batch 2 ini, kita akan masuk di dalam penjelasan tentang penggunaan database Al-Quran untuk analisis data Al-Quran. Jadi di dalam modul ini kita sudah ada panduan modul, kita menganalisis berdasarkan huruf ya. Pertama berdasarkan huruf. Jadi saudara-saudara sekalian, ini untuk dipahami, untuk benar-benar dimaknai bahwa Al-Quran itu teksturnya adalah uh, kalam, dia ungkapan. Al-Quran itu ungkapan yang bisifatil mutakallim istilahnya ya. Jadi kalamun bisifatil mutakallim. Dia adalah ungkapan yang mensifati yang mengungkapkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an ini adalah refleksi dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kalam, ya. Jadi Allahu Akbar, ya, ya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha segala-galanya, maka Al-Qur'an pun demikian sebagai ungkapan. Jadi ini adalah kalamullah. Jadi tekstur Al-Quran tidak ada samanya sama sekali. Tidak ada satupun yang menyamai Al-Quran dalam arti teksturnya ya, sebagai sebuah ungkapan. Kenapa? Karena dia adalah
mensifati yang mengungkapkannya. Jadi sifatul mutakallim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah azim, Al-Qur'an azim ya. Allah Al-Majid, Hamidum Majid, ya Al-Qur'an pun begitu. Bal huwa Qur'anun Majid. Ya, Al-Qur'an itu karim, Al-Qur'an itu apa namanya hakim karena Allah juga azizun hakim. Jadi dia mensifati sifat yang mengucapkannya yaitu Allah. Kalau ditanya apakah perbedaan kalam dengan kaul ya. Jadi Al-Qur'an itu ada kalam, semua Al-Qur'an itu kalam ya. Tapi tidak semua Al-Qur'an itu kaul Allah ya. Tidak semua Al-Qur'an itu perkataan Allah. Tapi ada di sana perkataan para nabi, di sana ada perkataan iblis ya bahkan ya. Ada perkataan Fir'aun, ada perkataan Putri Saba, ada perkataan Ratu Saba ya, ada perkataan semut, ada perkataan hudhud ya. Jadi ini adalah kaul-kaul ya yang ada di Al-Qur'an. Jadi bukan kaul Allah semua. Yang ada adalah Allah yang mengungkapkannya. Jadi sehingga kata-kata itu adalah kata-kata yang Allah ingin kita mengetahui kata itu dan kita mengingatnya. Saya ingin kasih contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu Bismillahirrahmanirrahim itu kata siapa sebenarnya? Ya, maksud yang mengenal pertama kata Bismillahirrahmanirrahim itu siapa? Ini Ratu Saba yang mengenalnya. Ratu Saba yang berkata innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu seandainya tidak pernah diungkapkan oleh Ratu Saba, ya kita tidak pernah tahu apa itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi Ratu Saba lah jadi yang pertama mengenal Bismillahirrahmanirrahim dan menyampaikannya kepada rakyatnya dan Allah mengungkapkan peristiwa itu. Jadi Allah mengungkapkan peristiwa itu. Ada banyak ibrah di sini yang Allah ingin munculkan. Pertama, jangan pandang enteng wanita. Ya wanita lah yang mengajarkan kita Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan banyak sekali ini apa namanya? Wanita, seorang wanita. Wanita lah yang mengajarkan kita Bismillahirrahmanirrahim. Mengingatkan kita setidaknya pada Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu Ratu Saba, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu dari Sulaiman. Ya, kata siapa? Kata Ratu Saba. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Allah yang mengungkapkan itu di Al-Qur'an, mengabadikannya sampai manusia terakhir akan tahu bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah perkataan apa namanya? Ratu Saba yang menyampaikannya bahwa surat Nabi Sulaiman itu berkop Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena itulah jadi uh, jadi seperti kop surat ya. Jadi Al-Quran itu nampak Bismillahirrahmanirrahim sebagai kop semua surah kecuali surat Taubah. Seluruh surah semua surah di Al-Quran itu kopnya Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada lagi perbedaannya Bismillahirrahmanirrahim di Al-Fatihah itu ayat 1. Kalau Bismillahirrahmanirrahim di kop surah-surah yang lain itu hanya sebagai pemisah surah. Jadi keagungan Al-Quran itu ada pada segala sisi, segala aspek ya. Jadi keagungannya ada pada kata dan hurufnya ya. Jadi pada penulisan kata dan hurufnya, keagungan Al-Quran juga ada pada seni pengungkapan ya, dan seni pengungkapannya. Jadi ternyata Allah mengungkapkan sumber-sumber sumber-sumber kata itu ya dan Allah memunculkan siapa-siapa yang mengatakannya. Misalnya perkataan semut ya. Jadi siapa yang semut itu ini yang membuat berdecak kagum Nabi Sulaiman. Fatabas sama dohika. Kenapa Nabi Sulaiman sampai tersenyum ya, setelah mendengar ucapan semut ya. Semut berkata udkhulu masakinakum layat layat apa namanya layat imannakum Sulaiman wa junuduhu wahum la yash'urun. Jadi semut berkata, masuklah kalian ke tempat kalian, ke rumah-rumah kalian,
Jangan sampai kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sementara mereka tidak menyadarinya. Ini Nabi Sulaiman, kalimat ini kalimat sederhana, seperti kalimat emak-emak yang menyuruh anaknya masuk. Tetapi bagi Nabi Sulaiman ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ternyata semut paham Nabi Sulaiman dan tentaranya itu tidak akan membunuh, tidak akan menzolimi, tidak akan menginjak, kecuali la yash'urun, kecuali tidak sengaja. Jadi orang beriman itu tidak akan menyakiti kecuali tidak sengaja. Jadi kecuali tidak sengaja, orang beriman itu tidak akan merusak, tidak akan membunuh, ya, kecuali la yash'urun, kecuali tidak sengaja. Dan semut tahu itu. Ya, semut tahu itu. Jadi semut bukan tahu apa yang terbaca, ya. Entahlah semut itu bisa membaca apa tidak ya, tetapi semut bisa membaca apa fakta yang dengan siapa dia berhadapan. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini adalah nikmal abdi, sebaik-baik hamba. Seorang hamba yang terbaik ini tidak akan pernah membunuh dengan sengaja. Pasti kalau dia membunuh, menginjak kita, itu karena layash urun. Ini yang membuat Nabi Sulaiman betul-betul ada ada ciptaan Allah yang sedemikian kecilnya, tetapi menyadari sesuatu yang sangat besar artinya dalam diri setiap muslim, setiap orang beriman, yaitu bahwa dalam diri setiap orang beriman tidak akan merusak, tidak akan menyakiti, tidak akan menzolimi, kecuali la yash'urun, kecuali tidak sengaja. Jadi saudara-saudara sekali, ini juga semut ya. Ini juga kenapa Allah menyebut semut. Ini Allah ingin memperlihatkan tentang derajat suara ya. Jadi Nabi Sulaiman itu bisa mendengar suara semut. Ya, semut itu adalah derajat suara yang paling kecil. Ini teriak loh, ini semut ini. Ini semut itu teriak. Ya ya Tuhan Namal. Wahai semut-semut. Teriak itu. Ya. Tapi adakah yang pernah mendengar suara semut? Ya. Teriakan semut. Ya. Ya, Nabi Sulaiman mendebarkannya dan Nabi Sulaiman memahaminya dan Nabi Sulaiman memahami maknanya. Disitulah Nabi Sulaiman mengatakan ashkur am akfur, ya, apakah dengan nikmat semua ini saya bersyukur atau saya akan kufur, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jadi ada keagungan di setiap seni pengungkapan Al-Quran. Jadi apapun yang dia ungkapkan Al-Quran, itu bukan hal yang biasa. Itu bukan hal yang biasa. Allah tidak mengungkapkan sepanjang hidup setiap nabi. Kenapa? Karena Allah seolah-olah memilihkan yang agung dari kehidupan mereka. Ya, tidak semua sepanjang hidupnya. Ada nabi di apa namanya? Disebutkan pas lahirnya, ya, Nabi Isa alaihissalam, pas nabi, karena itu adalah keagungannya. Nabi Isa pas lahir apa dibilang sama mamanya? Ya, sama Maryam. Kuli washrabi. Ini baru lahir ini. Kuli washrabi. Wa qurri aini. Ya, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah, ya. Wa imma turiyanna minal bashar faquli, apabila bertemu dengan orang-orang maka katakanlah inni nazartu lirrahmani sauma. Saya ini tidak bisa bicara ya karena saya saum. Saya jadi saum itu dua ya. Ada namanya saum itu puasa bicara. Kalau siam itu puasa perut, puasa makan. Jadi bahasa Arab tidak membedakan siam dengan saum, tapi lisanul Arab membedakan. Saum itu artinya puasa bicara. Jadi makan dan minum, kan disuruh makan dan minum. Jadi bisa jadi makan, Maryam makan. Tetapi disebut ini nazartul rahmani sauma. Jadi saum itu bukan tetap makan. Saum itu makan, tetapi bukan siam. Kalau siam itu puasa 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 tidak makan. Kutiba alaikumus siam, bukan kutiba alaikumus saum. Ya. Allah katakan kutiba alaikumus siam. Allah katakan wa atimus siam, wa atimus siam ilal lail. Jadi sempurnakan itu puasamu sampai malam, sampai maghrib.
Jadi siam itu beda dengan saum. Ya, ini nazartu lirrahmani sauma. Orang yang berpuasa makan, tidak makan disebut dengan siam, ya. Dan saum itu artinya berpuasa bicara. Jadi saya katakan tadi bahwa kata demi kata di Al-Qur'an itu adalah produk, ya. Itu harus dipetik satu persatu. Ini bukan bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab yang kita timbang soma yasumu sauman siamon. Bukan. Ini bukan ilmu saraf. Ini adalah lisanul Arab. Ya, jadi saum, siam itu berbeda. Sama dengan al-hajj. Al-hajju, al-hajju asyhur ma'lumat. Itu berbeda dengan walillahi ala nasi hijju. Hijjul bait. Al-hajju beda dengan hijju. Al-hajju adalah tentang uh, tentang manasik hajinya. Jadi mulai manasik haji pada bulan-bulan tertentu. Tetapi walillahi ala nasi hijjul bait ini tentang fardu dalam mengunjungi Baitullah. Jadi semua manusia dipanggil oleh Allah untuk mengunjungi uh, Baitullah. Bukan cuma Muslim ya, alan nas hijjul bait. Jadi ini nanti kajiannya mungkin kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Syahrul Haram itu ada 4 bulan, ada 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab, yang ini adalah apa namanya bersamaan apa bersusun berdempetan yaitu Zulqa'dah, Zulhajji dengan Muharram. Karena bagi Muslim inilah tempatnya mereka dipanggil oleh Allah Hijjul Bait, yaitu Zulqa'dah, Zulhajji dan Muharram. Itu niatnya mengunjungi Baitullah dalam rangka haji. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji itu punya bulan-bulan yang tertentu. Tapi hijju itu linnas untuk seluruh manusia, dan Allah mengharamkan berperang pada Syahrul Haram, bulan haram. Salah satu bulan haram yang terpisah sendiri yaitu Rajab. Allah memanggil seluruh manusia di bulan Rajab yang bukan Muslim untuk datang mendapatkan juga tokoh, ya. Jadi ada tokoh di Masjidil Haram yang dibutuhkan oleh seluruh manusia. Saudara, ini tadi kita bahasnya mau bahas database ini. Kenapa jauh sekali ini? Jadi kita jadi kita masuk di analisa berdasarkan huruf ya. Jadi saya katakan bahwa kata maupun huruf adalah sesuatu keagungan yang besar yang memang kita petik langsung dari Al-Quran. Jadi bukan lagi dengan ini ilmu sorof itu bukan. Oh tidak. Al-Quran mengajarkan kita ini fussilat, ya, ya. Ini fussilat. Ya. Kami sudah wafassalnahu. Kami sudah mendetailkannya. Tinggal dipetik-petik. Jadi betul-betul Allah itu ingin kita tinggal makan saja ini. Ya. Jadi seperti dalam huruf tastati kemarin sebenarnya sudah dijelaskan ini. Alam akullaka innaka lan tastati'a ma'iya sabarha. Jadi gurunya Nabi Musa sudah berkata sebelumnya bahwa kamu tidak bisa, tidak akan sanggup sabar mengikutiku. Itu gurunya Musa sudah beritahu. Tapi Musa mengatakan, apa namanya? Nanti tidak dilihat. Jadi Musa ternyata Musa benar-benar tidak sabar. Seandainya Musa sabar, kita akan mendapatkan mungkin informasi yang lebih banyak, keagungan dari apa yang diajarkan oleh gurunya Musa. Jadi kita akan coba mengulas karena tidak terlalu banyak juga peserta ini untuk database. Kita mengulas bagaimana sebenarnya keagungan. Ketika Musa mengatakan, mengapa engkau rusak itu? Rusak itu apa namanya? As-safina, perahu. Mengapa kau rusak itu perahu? Atuh apa? Atuh riku ahlah. Mau apakah kau mau menenggelamkan nanti penumpangnya? Maksudnya kalau ada orang yang tumpangi nanti setelah kita, apakah kau mau membuat mereka tenggelam? Oh, Musa seolah-olah waktu itu apa ya?
seolah-olah merasa ini perbuatan yang keliru dan ini betul-betul bodoh perbuatan ini, ya. Ini bisa mencelakakan orang lain. Ya. Uh, apa namanya? Di sini sebut tersirat. Di sini tersirat sebuah uh, peristiwa. Jadi uh, yang diungkap oleh ayat ini. Jadi siapa gurunya gurunya apa Musa berkata, kenapa engkau terlalu heran? Kenapa kamu terlalu heran? Masalah masalah itu apa namanya? Kapal itu rusak dan akan tenggelam itu apa namanya penumpangnya itu belum tentu. Karena penumpangnya ini orang-orang besar, orang-orang pelaut, mereka bisa berenang, mereka bisa mengambil alat-alat, oke lah tenggelam kapalnya, tapi mereka belum tentu tenggelam. Kau iya, Musa, kamu itu Musa. Jadi kamu itu pernah dibuang di sungai di saat kamu bayi, belum bisa apa-apa, ya, belum bisa apa-apa, kamu itu masih kecil, masih dalam. Kenapa kamu tidak heran waktu itu? Jadi ini adalah sebuah protes sebenarnya yang kembali ke diri Musa. Kenapa kamu begitu heran? Sabarlah. Lihat apa nantilah saya jelaskan begitu. Kenapa kamu tidak heran, tidak mempertanyakan kenapa dulu mamamu membuang di Sungai Nil pada saat kamu sangat bayi, belum tahu berenang, tidak ada sama sekali alat yang bisa, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Saya pun demikian, saya diperintahkan oleh Allah. Jadi seperti itulah. Jadi ini adalah sebuah keagungan. Ini bukan hanya sekedar perusakan perusakan kapal, tapi di sana ada sebuah timbal balik dari sebuah peristiwa yang terjadi di Musa di masa kecil dan Musa ketika dia berguru. Jadi eh, mengapa engkau tak bisa sabar? Kenapa dulu kamu sabar waktu dilempar oleh mamamu waktu masih kecil? Jadi kemudian di yang kedua Allah katakan tas tati tanpa ya, jadi menjadi 5 huruf. Qala hadza firaqun baini wa bainaka. Jadi hadza firaqun baini wa bainak, saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati tanpa huruf ya. Ini tentang anak kecil yang dibunuh ya oleh gurunya Musa itu. Jadi ada anak kecil lagi lugu-lugunya bermain, gurunya Musa langsung membunuhnya. Musa langsung mengatakan, apa yang kulakukan ini adalah la syai'un nukra. Ini betul-betul sesuatu yang tidak bisa diterima akal. Salah apa anak itu? Ya, ini adalah sebuah pembelajaran untuk Musa yang tidak bisa disabarkan. Dan ini pembelajaran untuk semuanya bahwa sesuatu yang sudah diketahui akan besar akibatnya ketika besar nanti, maka pangkas memang di saat dia masih kecil. Pangkas memang di saat masih masalah itu kecil. Karena kalau sudah besar, itu nanti akan sulit. Ini adalah pembelajaran yang luar biasa yang ada di kisah Nabi Musa dengan gurunya. Kemudian yang ketiga kita lihat zalika ta'wilu malam tasti, ya. Ini adalah takwil apa yang kamu tidak mampu bersabar. Ini pasti tinggal 4 huruf, ya. Yaitu ketika peristiwa itu ada kanzun, yang ada ada harta karun yang yang diperbaiki oleh gurunya, ya, sehingga seolah-olah menghambat perjalanannya. Musa inginnya kenapa tidak sewa orang? Kenapa sewa orang sehingga cepat pekerjaannya begitu. Jadi ini ada sebuah gambaran. Ini ada sebuah gambaran bahwa uh, ada hal ya yang memang harus difokus-fokuskan waktu, ruang dan waktu apabila itu terkait dengan harta karun, terkait dengan kekayaan, baik itu kekayaan materi maupun kekayaan yang non materi sifatnya, seperti kekayaan intelektual dan kekayaan ilmu, itu memang tidak bisa didahulukan orang lain. Kita harus, ini ada pembelajaran. Andai saja Musa sabar,
tentu ada bukan cuma 3 pembelajaran yang diajarkan dari gurunya, ya. Tetapi Musa tidak sabar dan kita bisa teman-teman silahkan bisa mentadaburi nanti kisahnya di situ. Jadi sebuah fanul kisah namanya ya. Sebuah seni berkisah yang Allah paparkan dalam dalam apa namanya? Uh, uh, bukankah guru Musa itu Khaidir? Itu Israiliyat ya. Jadi Allah tidak menyebut Khaidir. Jadi Allah tidak menyebut Khaidir. Itu Israiliyat. Itu Khaidir ada sejak dari apa namanya sebelum Islam sudah ada istilah itu. Banyak sekali maklumat-maklumat sebelum Islam masuk di dalam sakofah Islam ya. Jadi Nabi Khaidir tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Uh, dan bisa Khaidir bisa tidak ya. Ini namanya zon ya. Jadi itu bukan al-haq, bukan al-haq. Jadi famaza ba'dal haqqi illa dhalal kata Allah. Jadi apa yang al-haq yang memang kenyataannya begitu itu disebutkan di Al-Qur'an. Apa yang tidak al-haq itu memang menjadi al-mubahamat. Allah membiarkan kita tidak tahu siapa, bahkan Allah tidak menyebut nama perempuan satupun di Al-Qur'an kecuali Maryam. Jadi kita tidak tahu sebenarnya siapa namanya istri Nabi Adam. Ya, ya bisa Hawa bisa tidak ya Hawa itu sudah ada dari itu Israiliyat. Hawa itu nama perempuan istri Adam itu sebelum Islam sudah ada dan masuk ke dalam Islam dan itu apa namanya itu bagian dari Israiliyat yang istilahnya tidak juga perlu ditolak tidak juga perlu diterima karena eh, Allah memang tidak memberikan keterangan tentang nama-nama itu. Hanya Maryam yang perempuan yang disebut. Bahkan apa namanya Ratu Saba tadi itu yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan namanya. Bukan yang bisa Balkis bisa tidak, ya. Tapi tidak seperti itu. Balkis itu adalah istilah Israiliyat. Jadi ada hal-hal yang disebut mubahamatil Quran. Jadi hal-hal yang tidak disebutkan di Al-Quran karena bila itu disebutkan uh, Al-Quran nanti terkesannya menjadi dongeng ya selesai di masa itu. Allah tidak menyebutkannya karena Allah tidak ingin Al-Quran menjadi dongeng seolah-olah peristiwa itu adalah tentang sesuatu yang terjadi masa lalu dan tidak ada hubungannya dengan masa yang akan datang sampai kiamat. Selesai di masa itu. Tidak. Setiap kejadian itu adalah ibratun. Inna fi qasasihim la ibratun. Setiap kisah yang Allah ceritakan itu adalah ibrah. Sampai hari kiamat itu ada aspek itu dalam kehidupan manusia. Ya, sampai kiamat. Makanya Allah menghilangkan nama-namanya. Mubahamatil Quran namanya. Karena peristiwa itu tetap kita akan jalani. Ya. Sekalian, ini tadi tentang bagaimana tadi analisa bahwa huruf-huruf Al-Quran itu berkurangnya itu mengurangi makna. Jadi tadi mulai dari 6 huruf seolah-olah ini gambaran bagaimana kesabaran Musa itu berkurang terus menerus sampai tinggal 4 kesabaran. Iya, sampai tinggal 4 kesabarannya. Jadi ya ini Musa ya, ini Rasul, ini ulul azmi minar Rusul. Ya Nabi Musa alaihissalam ini Rasul, ini nomor 3 besar. Ya, tetapi Allah menggambarkannya seolah-olah tinggal 4 kesabarannya. Tadinya 6, berkurang menjadi 5, menjadi tasdik tinggal 4. Jadi kesabaran itu ternyata memang bisa berkurang sedikit demi sedikit seiring dengan begitu banyaknya hal yang mengagetkan yang dialami, begitu banyaknya hal yang uh, mencengangkan yang dialami. Jadi jadi ini penjelasan-penjelasan ini jangan dari saya saja, silakan nanti pelajari dari guru-guru Al-Quran juga yang lainnya di dalam bagaimana mereka mentadaburi kata demi kata, pengurangan huruf itu mereka juga
Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am qulubin am ala qulubin akfaluha? Ataukah memang ada penutup di pikiran kita itu? Maksudnya penutup itu seolah-olah Al-Quran itu susah. Al-Quran itu mudah. Al-Quran itu mudah. Allah katakan innahu ayatum bayyinatin fi suduril lazina utul ilm. Ya. Jadi itu adalah ayat-ayat yang sangat jelas. Ya. Jelas. Sejelas seterang matahari kalau siang. Jelas sekali. Fi suduril lazina utul ilm. Bagi di hati orang-orang yang memiliki ilmu. Allah sudah jamin la alimahul lazina yastambitunahu minhum. Ayat-ayat ini pasti akan diketahui orang-orang yang merangkainya di antara mereka itu. Jadi Al-Quran ini bukan teka-teki. Tidak ada sesuatu pun yang Al-Quran bukan teka-teki. Al-Quran sangat jelas. Ya, jadi kita hanya butuh database. Ya. Kembali ke database. Kita hanya butuh database. Kita lihat perbedaan hurufnya. Ya, ya, semua itu karena ada bisikan syaitan. Syaitan yang membuat kita lupa ya. Syaitan yang membuat kita lupa. Syaitan yang bermain dalam dalam ingatan membuat kita seolah-olah Al-Quran itu susah. Al-Quran Allah katakan, laqad yassarna alaikal Quran. Kami sudah membuat mudah Al-Quran. Mudah itu Al-Quran itu. Apa tidak percaya sama Allah? Al-Quran mudah. Siapapun yang bilang Al-Quran itu susah, itu bertentangan dengan ayat ini. Mungkin dia tidak percaya ayat ini. Laqad yassarna alaikal Qur'ana lizikri fahal mimuddakir. 4 kali Allah sebut dalam surah Al-Qamar. Baik, lanjut ya. Tadi itu tadi bagaimana terjadi pengurangan. Bismi dan biismi juga kita lihat terjadi pengurangan huruf ya. Jadi bismi dan biismi ini kemarin kita sudah jelaskan. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim bukan biismillahi? Pertama, kalau biismillahi itu artinya tentang sebuah nama ya. Sementara Allah dan Ar-Rahman adalah dua nama yang berbeda ya. Allah ada Ar-Rahman adalah dua nama Allah Subhanahu wa taala. Qulidullah awidur Rahman. Yang kedua, jadi Allah tidak bermaksud menyebut nama Allah, tapi Allah menyebutnya Ar-Rahman. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu maknanya dengan nama Allah yang Ar-Rahman, yang nama Ar-Rahman, bukan nama yang Allah. Ya. Jadi dengan nama kenapa Ar-Rahman? Karena Ar-Rahman yang mengurus yang hidup. Ini Al-Quran untuk yang hidup. Al-Rahman alal arsistawa. Ar-Rahman di dalam surah ada surah Ar-Rahman yang menjelaskan dengan begitu terang ya. Ar-Rahman alam Al-Quran. Nama Ar-Rahman yang mengajarkan Al-Quran, bukan nama Allah. Bukan Allah Ar-Rahman alam Al-Quran, bukan. Ar-Rahman. Jadi yang dimaksud Bismillahirrahmanirrahim ada nama Allah yang Ar-Rahman. Jadi 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 seperti itu. Bukan nama Allah. Kalau nama Allah, Abu Jahal juga tahu. Abu Jahal juga tahu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Ya, Abu Jahal juga, semua orang Quraisy mengatakan Allah. Ya, Allah bagi orang Quraisy itu bukan sesuatu yang asing. Ada Baitullah, ada Baitullah. Mereka pasti ada Baitullah. Iya. Bapaknya Muhammad namanya Abdullah. mereka mereka kenal Allah, mereka sangat kenal Allah. Ya, ya. Yang mereka tidak tahu itu adalah Ar-Rahman. Wa iza qila lahum usjudu lirrahman qalu marrahman. Apabila dikatakan kepada mereka sujudlah pada Ar-Rahman, mereka berkata marrahman, apa itu Ar-Rahman? Jadi Rasulullah ketika pertama turun ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari darah, segumpal darah. Apa kata Rasulullah? Ma'ana biqori. Saya tidak tahu ya mana itu. Saya tidak tahu. Rasul tidak tahu Ar-Rahman. Waktu itu ya. Ma'ana biqori bukan arti saya tidak bisa membaca. Bukan itu maksudnya. Yang dimaksud ma'ana biqori. Saya tidak tahu.
Nama yang mana yang dimaksud? Ismi. Iqra bi ismi rabbika. Bacalah dengan sebuah nama Tuhanmu. Kata Rasul, mana di Qur'an? Saya tidak tahu. Karena Muhammad juga orang Arab. Dia juga tidak tahu. Orang Arab juga hanya taunya Allah. Ya. Jadi Rasul mengatakan ma'ana bi Qur'an. Di dalam ayat lain dikatakan apa wama kunta apa di dalam surah disebutkan wama tadrimal kitab wa mal iman. Allah sudah sebutkan, engkau Muhammad tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman. Muhammad, engkau itu wama tadrimal kitab wa mal iman. Kau itu tidak tahu itu kitab dan tidak tahu iman. Muhammad, kau Muhammad. Muhammad tidak tahu itu. Muhammad tidak tahu Ar-Rahman. Iya. Di awal turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, siapa ladzi khalaq? Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal Insan. Allah yang menciptakan. Dia Ar-Rahman. Jadi ini namanya Bismillahirrahman. Nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah pintu keimanan. Kalau percaya Allah saja belum beriman orang. Kalau percaya Allah saja belum beriman orang. Percaya pada Ar-Rahman. Itulah pintu keimanan. Itulah yang membawa kita ke Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Khalaqal Insan. Itu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah nama Tuhanmu, sebuah nama Tuhanmu yang menciptakan. Siapa itu? Ar-Rahman, nama Ar-Rahman. Ya, khalaqal insan. Allamahul bayan. Ya, khalaqal insan, allamahul bayan, Ar-Rahman. Jadi Allah itu Ar-Rahman juga. Dalam surah Al-Hasyr dikatakan huwallahu, ini Allah, huwallahu, la ilaha illa huwa, alimul ghaibi wasyahada, huwar rahman. Huwar Rahmanur Rahim. Jadi huwa Allah, huwar Rahman. Dia Allah, dia Ar-Rahman. Jadi bismi kalau kita punya database kita akan langsung bisa melihat. Kita akan bisa melihat oh ini ada bismi, ada juga biismi. Biismi di dalam database ada empat kali disebutkan itu. Database biismi biismi rabbikal azim. Biismi rabbikal azim, biismi rabbikal azim, kemudian biismi rabbikal ladzi khalaq. Ismi rabbikal azim itu Allah. Itu namanya ismullahil azim, azam. Kalau bismi rabbikal ladzi khalaq itu Ar-Rahman. Ar-Rahman allamal Quran, khalaqal insan. Jadi ya. Jadi Allah itu khalaqah. Jadi Allah itu disebut khalaqal insan. Tapi Ar-Rahman itu khalaqal insan. Tapi Allah itu fatir. Jadi bedakan khalaqa dengan fatara. Allah itu fatir, fatir samawati wal ard. Fatir itu artinya mencipta dari tidak ada menjadi ada. Itu namanya fatir. Kalau khalaqa itu artinya mencipta dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi khalaqal insana min alat. Ada min. Jadi khalaqa min. Menciptakan dari. Jadi dari bentuk semula adalah darah lalu menjadi manusia itu namanya khalaqa. Makanya dalam Al-Quran ada disebut kata ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Berarti ada dong pencipta yang lain. Kalau ahsanul khaliqin. Jadi memang ada pencipta yang lain. Manusia bisa mencipta. Manusia bisa khalaqa. Yang manusia tidak bisa adalah fatara. Manusia tidak bisa fatir. Bagi manusia segala sesuatu itu tidak ada. Bagi manusia. Jadi manusia itu tidak bisa fatir. Tidak bisa mencipta sesuatu yang tidak ada. Bagi manusia segala sesuatu bisa dibentuk dari bentuk yang lain. Ya. Jadi dari tanah menjadi boneka ya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan akhluqulakum. Jadi Nabi Isa yang menciptakan akhluqulakum. Ya, min hayati apa? Minatin min hayati dari bentuk dari fa'anfuhu fihi fayakuna tayra. Jadi Nabi Isa itu bisa menciptakan, ya menciptakan khalaqa bukan fatara. Bukan menciptakan dari tidak ada. Nabi Isa bisa menciptakan burung dari apa namanya? Dari bentukan-bentukan apa namanya ini?
bentukan-bentukan tanah, apa namanya, tanah-tanah yang dibuat baru ditiup bisa terbang. Jadi bukan menciptakan dari tidak ada, tiba-tiba ada. Nah, jadi kayak sulap begitu. Sulap itu bukan fatir, itu ada tapi disembunyikan lalu dimunculkan. Sihir juga begitu. Sihir itu saharu ayunan nas, kata Allah. Mereka itu menyihir mata manusia, bukan saharun nas, bukan menyihir manusia. Saharu ayunan nas, ya. Mereka menyihir mata manusia, bukan menyihir manusia. Ini bahasanya jauh ya. Sudah, kita lanjut. Tabi'ah dengan ittaba'ah. Ini juga ada pengurangan huruf. Tabi'ah dengan ittaba'ah. Allah katakan, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'ah hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu tabi'ah. Kalau famanittaba'ah hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Apa bedanya tabi'ah dengan ittaba'ah? Jadi tabi'ah artinya orang yang fama ya'tiyannakum minni huda, apabila datang dariku, ya dari Allah ini petunjuk ya, bukan dari siapa-siapa. Jadi fa imma ya'tiyannakum minni, jadi petunjuk dari Allah, tidak ada petunjuk dari manusia. Bahkan Rasul tidak bisa memberi petunjuk. Rasul hanya penyampai. Allah sudah katakan innaka la tahdi, engkau bukan memberi petunjuk. Innaka la tahdi man ahbab, bahkan kepada orang yang kau cintai. Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk. Allah lah yang memberikan petunjuk. Innal huda hudallah. Petunjuk itu petunjuk Allah. Seandainya Muhammad bisa memberikan petunjuk, Rasul bisa memberikan petunjuk, Rasul akan lebih dia cintai daripada Allah. Karena karena Rasul memberinya petunjuk. Allah tidak. Oh tidak. Semua petunjuk datang dari Allah. Innal huda hudallah. Ya, petunjuk itu datang dari Allah. Ini banyak kita itu merasa tidak merasa kita itu sangat disayang oleh Allah. Ya, jadi banyak orang itu tidak bisa mencintai Allah karena seolah-olah yang manusia yang memberikan segalanya. Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan kasih sayang. Jadi fa imma ya'tiyannakum minni huda. Ya, kalau datang pada kalian petunjukku dari saya kata Allah, dari saya. Ya, faman tadi ya, siapa yang mengikuti petunjukku fala fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ini tabi'ah. Tabi'ah artinya menjalankan, mengikuti dan artinya menjalankan, ya. Tetapi ittaba'ah ya, yang ada di surat Thaha, famanittaba'ah hudaya, siapa yang mengikuti petunjukku dan menjalankannya dan menduplikasinya begitu ya kalau bahasa, menduplikasikannya dalam kehidupannya, fala yadhillu wala yashqa, ya. Maka eh, tidak akan sesat dia dan tidak akan sengsara. Seperti apa itu ya? Misalnya ya, ini contoh. Misalnya sholat ya. Sholat jamaah ya. Sholat jamaah. Siapa yang mengikuti petunjuk sholat jamaah, maka dia akan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak akan khauf nanti di akhirat dan tidak akan sedih di akhirat. Dia sudah menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Ya, saf mereka rapatkan. Apa itu artinya saf dirapatkan? Apa yang maksudnya saf dirapatkan? Ya, saf dirapatkan dalam masjid, ada juga namanya saf dirapatkan di luar masjid. Ya, jadi dalam masjid mereka rapatkan saf dalam sholatnya, karena sholat adalah menyerap tokoh, ibaratnya merapatkan pipa-pipa penyerap tokohnya sehingga mampu menyerap tokoh yang banyak. Makanya sholat jamaah 27 rakaat 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Karena ibarat bergabung semua nih mesin-mesin pompa menyerap tokoh baik, tokoh sholat, ya. Sehingga benar-benar terkumpul begitu banyak. Jadi bukan 27 sih. Itu 27 lisanul Arab. Ya, banyak artinya. 27 artinya banyak, ya. 27 artinya banyak. Buk, eh, dia bisa menyerap lebih besar tokoh, ya. Tetapi apabila diduplikasi, ya, diduplikasi saf ini di dalam kehidupan, itu artinya jangan ada satu jenis pun yang kosong di dalam kehidupan kita. Tidak boleh ada di kehidupan kita, tidak ada guru, tidak boleh di kehidupan kita itu ada kosong tentara, ada kosong
polisi, ada kosong petani, ada kosong anak-anak. Itu namanya di apa rapatkan saf di kehidupan. Karena kapan ada satu yang tidak ada, peran yang kosong, itu nanti akan yadillu wa yashqa. Ya, itu nanti akan yadillu, akan sengsara, sesat, dan akan sengsara dalam kehidupan. Karena ada satu elemen di kehidupan yang kosong. Makanya namanya di saf itu dirapatkan. Diadakan kalau tidak ada, jadi didorong itu yang di belakang maju di sini. Jadi di masyarakat kita apa yang tidak ada nih? Ya, itu namanya ittaba'ah. Ya. Apa yang tidak ada di masyarakat kita ini? Ya, guru Al-Quran, guru database ya, guru database harus diadakan. Karena kalau tidak, ya dillu ya kok. Jadi orang akan sengsara nanti hanya bisa membaca Al-Quran. Dan itu realitasnya. Sepanjang ini hanya kita bisa baca karena tidak ada yang mengajari kita database. Itu. Jadi imam imam satu di masjid ya, ini namanya tabiah. Jadi kita mengikut imam, ruku imam, kita juga ruku. Artinya begini, kita menjalankan perang masing-masing dalam keadaan diam, dalam keadaan tenang, gitu ya. Ya jangan menganggap, wah peranmu lebih bagus dari peranku. Iya, iya. Guru Al-Quran tidak lebih bagus daripada seorang pembersih jalanan. Karena kalau tidak pembersih jalanan, kotor semua jalanan ini. Iya, lalat akan datang. Ya, itu peran-peran kita. Lihatlah betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak makhluk dengan peran masing-masing. Iya, lalat. Kalau tidak ada lalat, bagaimana kalau tidak ada lalat? Kalau tidak ada kalau tidak ada nyamuk, bagaimana kalau tidak ada nyamuk? Kalau tidak ada bakteri, kita tidak bisa jalan keluar. Semua mayat-mayat masih bergelimpangan. Kalau tidak ada bakteri, mayat-mayat tidak bisa orang, tidak bisa, orang, semua orang terawetkan. Kalau tidak ada bakteri pengurai, ya bangkai-bangkai ikan, bangkai-bangkai sisa-sisa makanan yang semua akan bertumpu. Cuma ada peran-peran dalam, itu namanya, oh, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnasi min kulli masal. Kami telah memperlihatkan di Al-Qur'an ini semua perumpamaan untuk manusia. Untuk manusia semua perumpamaan diadakan. Ya. Jadi itu namanya tabi'ah dengan ittaba'ah. Ittaba'ah artinya menambahkan makna, Kalau sekedar ikut, sekedar menjalankan apa tadi, sholat, kita sholat berjamaah misalnya, itu la khaufun alaihim wa la yahzanun. Tetapi bangun juga sholat jamaah di kehidupan sosial. Jadi berjamaah, sebagai Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak boleh orang satu kampung itu miskin semua. Tidak boleh juga kaya semua. harus ada harus ada kalau kampung kayak semua, bagaimana itu? Harus ada saf-saf kosong. Uh, ada dalam Al-Quran ada surah Al-Kautsar. Ini surah Al-Kautsar. Bisa motong sedikit, Ya, Guru. Itu apa tentang stop ini? Apakah di situ menunjukkan akan kewajibannya untuk sholat berjamaah gitu? Ya. Apa tadi pertanyaannya? Langsung potong ya kalau ada ini ya. Tentang ini ya, sholat jamaah tadi. Apakah ketika ada pengungkapan ada surat shaf atau surat shaf di Al-Quran itu, apakah di situ menunjukkan akan kewajibannya sholat berjamaah gitu? Oh, sholat berjamaah. Jadi
Tentang sholat jamaah ya, eh, di dalam Al-Quran disebut ini juga mungkin maklumat yang mungkin baru juga diperdengarkan, tapi artinya ini bisa ditimbang, bisa dan dianalisa. Masalah jelas ya. Jadi ada hal-hal yang memang Allah perintahkan langsung, ada yang maksudnya segala sesuatu itu sunnahiyat ya di Al-Quran. Jadi tentang sholat jamaah, jadi Allah memerintahkannya di apa namanya nih, izanu dia sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wazarul bai'. Jadi wazarul bai'. Jadi ini juga nanti akan perlu nanti ditadabburi ya. Allah sebutkan wazarul bai' dan Allah tidak menyebutkan wazarut tijaro. Beda bai', beda tijaro. Jadi ini nanti maksudnya saya ingin mengatakan bahwa apa yang disebut Allah itu betul-betul fasalna, betul-betul detail ya, betul-betul detail, bukan apa namanya ini sebagaimana umumnya banyak pendapat itu banyak mentahwil ya, banyak mengeneralisir ya. Jadi ketika azan, jadi izanu dia disolati di yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah, Allah menyebutnya nudia dan bukan Allah menyebut azan. Kenapa Allah menyebut nudia bukan azan? Azan itu kalau di dalam Al-Quran itu tidak disebut sebagai syariat, bagian dari syariat. Kalau azan ya. Bahkan azan yang ada pada kita ini bukan dari Rasulullah. Itu dari mimpi seorang sahabat dan dihadapkan ke Rasulullah dan Rasul mengiyakan. Jadi ini adalah bagian dari takrir Rasulullah, bukan dari Rasulullah langsung untuk mengajarkan azan ya. Jadi azan di dalam Al-Quran itu hanyalah panggilan dan disebut wa azana muazzinun ya ayatul air. Jadi pada masa Nabi Yusuf itu ada muazzin ya. Ada muazzin itu bukan Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, begitu. Tapi ya ayatuhal air, ya itu kata muazzin. Jadi yang dimaksud muazzin dan azan itu bagian dari lisanul Arab dan bukan bagian dari syariat Al-Quran, bukan bagian dari din ya, bukan bagian dari din, tidak menuntut adanya sebuah tindakan tertentu apabila azan dilakukan. Itu menurut Al-Quran. Ini mungkin maklumat baru untuk kita, bisa ditadabburi. Jadi wa'azzana muazzinun ya ayatuhal air. Di akhirat nanti Allah juga mengatakan wa'azzana muazzinun an la'natallah ala zalimin. Jadi di akhirat juga nanti akan ada azan, ada muazzin yang menyampaikan di pada masyhar bahwa laknat Allah pada orang-orang yang zalim. Jadi Al-Quran tidak menyebutnya sebagai bagian dari din, tapi Allah menyebutkannya bagian dari ayat-ayat Al-Quran tentang muazzin. Karena itu, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati tidak disebut dengan idza uzzina, ya idza uzzina. Sementara al-hajju yang untuk linnas Allah sebut wa'azzin fil hajji ya'tuka rijala. Jadi ini semua adalah ruang tadabbur bagi kita, apa yang dimaksud Al-Quran dengan azan. Jadi panggilan pada yaumul Jumat itu yang mengharuskan kita wazarul baik fas'au ila zikrillah, maka harus ke sana. Jadi harus berjamaah itu di Jumat ya. Adapun di hari-hari yang lain tidak disebutkan, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hikmatun balighatun, artinya praktik yang tersampaikan. Rasul mengatakan
as-salatul jamaah khairun min salatil fardhi bi sab'i wa isyrina darajah. Jadi sholat jamaah lebih bagus 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi ini adalah bagian dari hikmah kembali praktek dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi adapun tentang bangunan din ini tidak menyebutkannya dalam bentuk Alkitab. Tidak diajarkannya sebagai kitab, yu'allimunal kitab, tetapi al-hikmah. Ini adalah hikmatun balighatun, ini adalah praktek yang disampaikan Rasulullah dan dipraktekkan Rasulullah pada kita. Jadi tidak ini agar kita tidak ada suka orang itu sesama orang Islam yang tidak sholat jamaah katanya laki-laki solehah. akhirnya apa ya, suasana ini memang tumbuh namanya ejek mengejek ya, bukan ajak mengajak ya, biasa-biasa seperti itu. Jadi dia adalah bagian dari hikmatun balighatun, praktek yang, tapi itu tadi jamaah tabi'ah, itu namanya tabi'ah, orang yang melaksanakan sholat jamaah maka la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tetapi ini harus diduplikasi dalam kehidupan kita, bahwa kita berjamaah bukan sendiri-sendiri. Tidak ada kita yang bisa hidup sendiri-sendiri. Kita adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Di sana ada peran-peran yang harus kita jalankan. Setiap peran kita harus jalankan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sikut menyikut seperti karena hidup ini permainan ya. Jadi seperti orang yang bermain balapan itu tidak boleh sikut menyikut, tidak boleh memperhatikan. Kita tetap pada rule, pada rel yang kita jalani, peran yang kita ambil. Itu disebut istiqomah. Istiqomah. Ada pertanyaan lagi ya. Berarti salah itu program pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan ya. Jadi miskin itu adalah orang-orang yang berbuat, orang-orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak mencukupi pekerjaannya itu. Disebutkan dalam Al-Quran, wa masakin, dan orang-orang miskin ya'maluna fil bahri, yang bekerja di laut. Jadi miskin itu orang yang punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi pekerjaannya. Jadi beda dengan fuqara. Jadi fuqara itu artinya memang dia tidak punya pekerjaan, dia mungkin punya aset yang banyak tapi lagi tidak ada. Itu namanya fuqara, lagi tidak ada, lagi butuh nih. Itu namanya fuqara. Ya, kayak Nabi Musa alaihissalam mengatakan, Rabbi inni lima azalta ilayya min khairin fakir. Ya, saya ini butuh sesuatu. Ya, Nabi Musa bukan orang miskin. Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Dia anak angkat Fir'aun. Tapi saat pelarian ke Madian, betul-betul Musa tidak punya apa-apa. Betul-betul Musa butuh sesuatu. Musa berdoa kepada Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Fakir artinya membutuhkan. Ya, membutuhkan. Kalau harta ada aset, ada apa, tetapi lagi butuh nih, namanya fakir. Ya. Kalau miskin, ada pekerjaannya tetapi tidak mencukupi. Nah, miskin itu bagaimana mengentaskan kemiskinan? Jadi miskin kaya ini adalah sunayat kehidupan, itu sudah ketetapan, itu harus ada. Itu ketetapan, tidak bisa miskin itu hilang, tidak bisa. Sebagaimana tidak bisa kaya semua orang. Yang ada adalah orang kaya itu harus merahmati orang miskin harus juga melindungi orang kaya. Allah katakan inna a'tayna kal kausar ya. Inna a'tayna kal kausar. Kami telah memberikan engkau al-kausar. Al-kausar itu jamak dari kasir. Banyaknya banyak. Jadi Rasulullah itu adalah orang kayanya kaya. Jadi inna a'tayna kal kausar. Rasulullah itu bukan cuma kaya, ya, kayanya kaya. Rasulullah itu ya. Inna a'tainakal kausar. Tapi itu selalu digambarkan Rasul itu miskin, hidup miskin, mati meninggalkan hutang. Subhanallah, ini merendahkan Rasulullah, ya. Itu menghina Rasulullah. Allah katakan inna a'tainakal kausar. Lihat di dalam Ad-Duha.
Wawajadna wawajadaka ailan fa'agna. Rasulullah agna. Rasulullah ini sangat kaya. Agnal agniya. Ya, dia kayanya orang kaya. Itu Rasulullah itu ya. Ya. Jadi inna ataina al-kausar. Kami berikan engkau al-kausar dari jamaknya kasir. Jadi sangat banyak. Diberikan banyak harta, diberikan banyak. Rasulullah ini banyak. Ya. Jadi kalau kita melihat tafsir-tafsir ya, itu biasa Al-Kausar disebut dengan sungai di surga. Sungai di surga namanya ada namanya sungai Kausar, telaga di surga. Allah Subhanahu wa taala menyebut surga itu tidak terhitung jumlah sungainya. Jannati wa nahar. Nahar itu jamaknya anhar. Tajri min tahtihal anhar. Anhar artinya banyak sungai, nahar artinya sungai yang tidak terhitung banyaknya. Apakah Rasulullah hanya mau dikasih satu? Ya, ini masuk akal tidak itu? Ya, masuk akal kata orang terkasih dari sekian miliar, dari sekian miliar sungai yang ada di surga dikasih satu. Ya, kalau orang terkasih dikasih setengahnya, dikasih 3/4-nya. Itu bukan sungai, itu artinya kausar banyaknya. Orang yang dikasih banyak sekali harta, apa yang Allah ini ayat surah ini diberikan. Siapa yang banyak hartanya, fasholli li rabbika wanhar. Ya. Fasholli li rabbika wanhar. Apa yang masuk fasholli li rabbika wanhar? Bersosialisasilah atas nama Tuhanmu. Banyak orang sekarang bersosialisasi atas nama pemilu, atas nama partai. Ya, bersosialisasilah atas nama Tuhanmu, wanhar, dan mendermalah, berkorbanlah. Maksudnya berikanlah, aku banyak sekali yang diberikan oleh Allah, maka berikanlah atas nama Tuhanmu. Itu namanya inna syani'aka wal abtar. Jadi orang yang tidak bersosialisasi dan tidak memberi, itu namanya abtar. Itu namanya memisahkan antara sosialisasi dan pengorbanan. Ya, seperti itu maksudnya ayat itu. Itu tidak datang hanya untuk mengisahkan tentang semua sungai. Ya, Masya Allah itu. Ya. Kalau jadi orang-orang yang memiliki kausar ya, banyaknya banyak, maka dia harus meluaskan sosialisasi. Untuk apa kau kaya? Kalau tidak mensosialisasi di masyarakat itu pindah tempat. Kau bukan rahmat bagi masyarakatmu. Jadi bersosialisasi ke masyarakat, ya, dan mendermalah. Jangan membawa baju kau, baju kos dibawa sama amplop 100.000 baru tusuk saya. Bukan itu. Jadi Al-Kausar adalah orang-orang yang banyak. Ya, ini Al-Kausar ini mengentaskan kemiskinan. Jadi surah apa yang mengentaskan kemiskinan? Surah Al-Kausar. Jadi saya katakan nah, apa namanya, Al-Quran ini diturunkan tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Apa yang menjelaskan kemiskinan? Al-Kausar. Al-Kausar bagaimana caranya mengentaskan kemiskinan adalah orang yang kaya di tengah suatu tempat, mereka harus selalu sosialisasi. Pagarnya jangan terlalu tinggi. Ini biasanya kalau orang kaya itu pagarnya tinggi tidak pernah keluar, tidak pernah keluar ke masyarakat. Ini tidak begitu petunjuk Al-Quran. Itu namanya apa? Di mana kasih sayang? Ya, orang mesti mengatakan aina anta, toh anta fi ain wal hubbu fi ain. Engkau di mana? Cinta di mana? Jadi Al-Kausar itu adalah orang yang yang banyak dan bersosialisasi di sekitarnya dan memberi. Ya. Bersosialisasi dan memberi itu harus nyambung, harus connect. Jadi jangan memberi tapi tidak bersosialisasi, atau bersosialisasi tapi tidak memberi. itu itu namanya jadi itu namanya abtar. Jadi sosialisasi dan memberi ini itu jadi mengentaskan kemiskinan begitu. Jadi itu namanya serangan fajar. Itu namanya serangan fajar. Ada pemberian,
ya tidak bersosialisasi. Itu serangan fajar. Itu serangan fajar. Eh, jadi jadi seru-seru sekali ya. Ini bahasannya jadi aneh karena tidak ada peserta baru. Kita saja ya sudah. Jadi kita tidak bahas lagi database ini. Jadi mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan itu dientaskan oleh orang kaya yang ada di situ. Jadi kalau dia tidak bisa memberi begitu, suruh pindah, suruh pindah. Dia bukan rahmat. Dia itu bukan rahmat di tempat itu. Ya. Jadi Allah katakan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diberikan sebagai rahmat. Jadi Rasul memberi dalam, bayangkan Rasul itu open house ya. Rasul itu Allah menggambarkan Rasul open house setiap hari, bukan cuma 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha tidak. Rasul open house setiap hari. Makanya ada ayat wa iza ta'imtum fantashiru, kalau sudah makan pulang. Karena ada juga orang itu di rumah Rasul itu sudah makan masih tinggal cerita di situ, sudah dikasih, sudah makan tunggu kopi. Disuruh pulang. Faiza taimtum fantasir, itu artinya Rasulullah itu betul-betul open house setiap hari karena Rasul itu Al-Kausar. Rasul itu meninggalkan warisan satu kota. Ya, ada namanya Fadak. Ada namanya Fadak, itu milik Rasulullah SAW. Bayangkan apa yang terjadi, tapi yang ditulis dalam sejarah, Rasul katanya meninggalkan baju besi yang sudah digadaikan. Ini namanya menghina Rasulullah SAW. Penduduk langit tidak akan menerima sejarah merendahkan Rasul. Rasul meninggalkan satu kota sebagai warisan, ya, sebagai sesuatu yang belum, ya. Allah katakan yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul. Jadi anfal itu milik Allah dan Rasulnya. Itu milik Allah, sebuah daerah yang disebut dengan Fadak. Jadi ada pertanyaan? Ini kalau tiap hari juga open house namanya pencitraan. Kalau tiap hari open house itu ya seperti itulah Bang. Tiap hari itu orang harus open house. Jadi ingat ya, orang yang mendustakan agama itu apa sih? Ya, orang yang mendustakan agama itu apa sih? Mendustakan agama itu bukan tidak tahu baca baca Al-Quran, bukan itu. Bukan tidak tahu baca kitab gundul, bukan itu tanda orang mendustakan agama. Tanda mendustakan agama itu disebutkan dalam Al-Quran itu ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidak tahukah kalian siapa yang disebut mendustakan agama? Ini versi Al-Quran ya. Yang mendustakan agama, fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang membiarkan, tidak peduli pada al yatim. Ya, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi yang tidak peduli pada memberi makan. Memberi makan, makan. Ya Allah, hidup ini untuk makan. Al-Quran mengatakan hidup ini untuk makan. Bahkan surga itu untuk makan. Kalau buka ayat-ayat tentang surga, itu tentang makan, minum. Hidup ini untuk makan. Hidup ini surga. Hidup ini surga sebelum surga yang sebenarnya. Jadi makan. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu menyebut, jadi ukuran masyarakat itu sehat adalah falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'. Jadi yang memberi makan pada saat minju, dari rasa lapar, wa amanahum, jadi makan dan keamanan. Makan dan keamanan itu standar. Nah, makanya Allah katakan fakku raqabah au it'amun fi yaumin zi masghabah yatiman za matrabah. Jadi ini adalah ayat-ayat yang nyata. Apa yang disebut dengan fakku raqabah? Jadi beda fakku raqabah, beda fatahrir raqabah. Jadi ada fatahrir raqabah, ada fakku raqabah. Ada juga namanya wafir riqab. Jadi kalau kita tiap hari open house ya. Jadi saudara sekalian, saya yang mengungkapkan ini
ini untuk istilahnya merangsang kita bahwa betapa menakjubkannya Al-Quran, betapa luasnya ternyata memang Al-Quran, tidak sesingkat, tidak sesimpel yang disodorkan mungkin di kita itu. Ini tidak. Al-Quran ini adalah Al-Majid, ya, sangat indah dalam pengungkapannya, dan Fussilat dan Al-Azim. Allah menghadirkan 27 kali. Maaf, Oh iya iya iya. Lanjut. sebelum lanjut nih, lagi kita apa namanya? Saya juga ikut ketawa dari serangan Fajar nih. Apa namanya? Yang sekarang kan apa namanya? Ketika wanhar itu sangat betul sekali ya apa namanya yang tadi diungkapkan guru itu. Tapi yang kita lihat seolah-olah orang itu bisa dibilang makan daging itu cuma sekali setahun di waktu korban doang gitu. Bagaimana nih? Apakah nahar ini apakah diartikan zabah saja, memotong aja korban daging hewan saja gitu? Kenapa nggak setiap hari berkorban gitu? Oh iya. Apakah ini yang dimasukkan wanhar ini sama dengan zabah gitu? Iya. Ini pertanyaan bagus sebenarnya. Ini memang tidak pernah diungkap ya. Ini seolah-olah memang tidak pernah dipertanyakan karena ya bangunan pemahaman agama yang dibangun selama ini ya, beratus tahun ya seperti itu. Jadi seperti itu mereka memaknainya sebagai sembelihan adha itu ya. Ya padahal ini adalah Id ya. Id. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan satu Id pada nabi agama sebelumnya, satu Id. Jadi kenapa mereka Id? Kenapa diberikan Id? Karena mereka dapat makanan dari langit. Jadi Al-Quran mengatakan, Nabi Isa berkata, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, ya, litakuna aidil lana wali aidil li awalina wali akhirina. Jadi Nabi Isa berdoa kepada Allah, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Jadi turunkan kepada kami satu hidangan, satu kali saja turun. Jadi anzalah, jadi bukan nazzalah. Umatnya minta nazal. Jadi inilah perbedaan nazal dengan anzal. Guru sudah pernah tulis di penjelasan database. Jadi Nabi Musa mengatakan ittaqullah, maksudnya jangan bilang minta itu sama Allah, maksudnya Allah menurunkan terus dari hidangan dari langit. Nanti kalau begitu tidak akan bekerja dong. Ya. Jadi Allah katakan satu kali saja agar menjadi Id. Jadi Id itu adalah memang hari perayaan, semua orang bergembira, semua orang makan, semua. Jadi memang persoalan makan ya. Jadi Aidil lana li awalina wa akhirina. Jadi namanya disebut hari Id, memang hari makan-makan. Jadi makan-makan itu memang kalau di dunia kita diberikan 2 hari raya makan-makan, ya bayangkanlah nanti di surga, setiap hari di surga itu adalah hari raya. Sehari makan-makan. Jadi memang makan, hidup ini untuk makan. Bukan untuk beribadah ya. Hidup ini untuk beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak, itu illa adatul khasar. Itu artinya illa bukan istisna. Itu illa artinya sebatas. Jadi saya tidak menciptakan al-jinni wal insi sebatas untuk beribadah ya. Tapi di sana ada rahmatan, di sana ada sayang. Bahkan Rasulullah diutus untuk wa ma arsalnaka illa rahmatan. Jadi bukan illa ibadatan. Jadi bukan ibadah. Jadi bukan ibadah tetapi rahmatan. Jadi Allah menghendaki memang rahmatan lil alamin, bukan ibadatan lil alamin. Jadi Allah pun menyebut apa tadi ya? Jadi itu tadi Id ya. Jadi Id itu memang disebut hari raya karena semua kita bisa makan. Hanya saja memang nampaknya sekarang itu kita lupa pada satu ayat. Ya umat Islam semuanya mungkin lupa pada satu ayat ini. Allah katakan
Kulu washrabu, ya. Kulu washrabu, makanlah, minumlah, wala tatgau, dan jangan melewati batas. Ya, jangan melampaui batas. Fayahillu alaikum ghadabi, yang membuat halal kemarahanku, kemurkaanku pada kalian. Iya. Fayahillu alaikum ghadabi. Jadi makan minum itu la tatgau, jangan berlebihan. Fayahillu alaikum ghadabi. Jadi setiap hari kita membaca 17 kali ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan engkau menjadikan kami al-maghdubi, tetapi praktik kehidupan kita nampaknya mengundang al-maghdub, mengundang murka Allah dengan makan minum yang tatgau, berlebihan. Kulu washrabu wala tatgau fayahillu alaikum ghadabi. Jadi yang dimaksud al-maghdub adalah salah satunya adalah orang yang berlebihan di dalam makan, dan minum. Makan dan minum itu memang perintah. Ya, bahkan diperintahkan makan dan minum. Berapa kali orang makan dan minum? Berapa kali? Ya, guru sudah jelaskan bahwa makan dan minum itu 5 kali. Siapa mengajari kita 3 kali? 5 kali sehari. Allah katakan, ya Bani Adam. Allah katakan, ya Bani Adam. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Hai anak Adam, istirahatlah di setiap waktu-waktu masjid. Wa kulu washrabu, dan makan dan minumlah. Jadi berapa kali waktu masjid sehari? 5 kali. Allah menyuruh kita makan 5 kali sehari, sehari semalam. Ya, kulu washrabu, makalah. Tetapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Jadi innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan. Jadi saudara-saudara sekalian, Allah tahu ya. Allah tahu bahwa Allah tahu ya bahwa kita itu tidak makan waktu maghrib dan subuh. Ya, Allah tahu itu bahwa kita itu tidak makan waktu maghrib. Umumnya orang itu tidak makan waktu maghrib dan subuh. Ya, karena waktu maghrib mungkin masih ada pergi, masih mencangkul di petani, mungkin masih nongkrong yang anak muda. Ya, pas baru pulang, baru mandi, baru apa. Subuh juga mungkin baru pas tidur. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala secara memaksakan sebuah ibadah di bulan suci Ramadan agar makan di waktu maghrib dan makan di waktu subuh. Iya, yaitu puasa dan sahur. Buka puasa dan sahur memaksa kita makan dulu baru sholat. Ya, makan dulu baru sholat. Ya. Begitu juga sahur. Jadi kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaitul abyad. Ya. Ya, sampai yatabayyana lakumul khaitul abyad. Ya. Jadi itu tadi ya, wala tatgau, jangan sampai Ramadan itu kita mengundang rahmah, ternyata mengundang murka. Ya, itu Ramadan itu, masya Allah, bukannya biasanya kalau Ramadan itu malah berlipat-lipat makanan. Entahlah, ini kita baca sebagai awalnya ridha Allah, pertengahannya rahmat, akhirnya adalah itkum minan nar, atau malah awalnya adalah murka, pertengahannya murka, akhirnya murka kuadrat. Ya, karena kulu washrabu wala tatgau fayahillu alaikum ghadabi. Jadi al-maghdubi itu semua menafsirkan orang Yahudi. Waduh, Allah katakan la yashar qaumum min qaumin. Urus kaum yang lain, lakum dinukum waliyadin. Yang Allah masuk al-maghdub adalah orang yang makan, minum berlebihan. Kulu washrabu wala tatgau. Itu namanya maghdub.
Al-maghdubi adalah orang yang membunuh man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam ghadiballahu alaihim. Jadi itu namanya maghdub, orang yang membunuh, orang yang makan berlebihan, itu namanya maghdub. Jadi ada urusan dengan kaum lain itu lakum dinukum waliyadin. Ya. Ini database kita kita jadi ya, ada pertanyaan lagi? Jadi kembali dulu ya ke database ya. Jadi kita langsung ke analisis keseluruhan Al-Qur'an ya. Di database itu Sebentar Guru. ada. Ya, lanjut. Apa namanya, mumpung belum jauh tadi kita bicara masalah salat jamaah, dari melihat mungkin pengambilan dari apa namanya, hukum mengatakan itu kewajiban sholat jamaah itu dari perintah sholat warqa'u ma'arokiyain. Benar gak ini Tuan Guru gitu? Mungkin dari situ pengambilan bahwa kewajiban melakukan sholat jamaah, sehingga ya di maklumatnya itu apa namanya, sehingga Rasulullah akan ingin membakar rumah-rumah kata orang yang tidak mau datang ke masjid atau sholat jamaah itu. Apakah ini apa namanya, atau itu sholat jamaah itu sekedar apa namanya, karena bentuk sosialisasi, atau memang ini perintah kewajiban gitu dari warka'u ma'ar raki'in gitu. Iya. Jadi begini ya. Di dalam Al-Quran itu kita bicara Al-Quran ya. Jadi Allah membedakan tentang wajib dan fardu ya. Jadi Allah membedakan wajib dan fardu. Kalau dalam usul fikih ya, maksud ya kita sedikit mungkin ilmu usul fikih. Usul fikih itu kan ada hukum 5 tuh. Jadi ini namanya ada 5 hukum itu wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Jadi itulah. Kalau di Al-Quran, jadi ini juga harus memang dibuka pikiran kita bahwa ilmu ini bukan cuma ilmu fikih dan ilmu usul fikih ya. Al-Quran membedakan wajib dengan fardu ya. Jadi ada farada, ada faridatu minallah, itu lain. Jadi fardu itu minallah langsung, faridatu minallah. Innallaha farada alaikal Quran. Al-Quran itu fardu, bukan wajib ya. Jadi ada kata fardu ya, kita memetik kata kosakata di Al-Quran, ada namanya fardu. Surah An-Nur ya, surah An-Nur itu adalah seluruhnya fardu. Surah An-Nur, Allah katakan suratun anzalnaha wa faradnaha. Suratun anzalnaha wa faradnaha. Ini adalah sebuah surah yang kami fardukan dan kami turunkan. Jadi itu fardu. Fardu artinya dari Allah langsung. Allah tahu. Fardu itu tidak bisa tergantikan namanya fardu. Fardu Allah tahu yang tidak bisa tergantikan. Kalau wajib itu bukan dari Allah langsung, dari Rasulullah. Kul, katakanlah Muhammad, ini itu wajib itu. Kul li azwaji wa banati kusal mu'minin yudhnina alaihinna min jalabibihinna. Ya, itu namanya wajib. Dan itu tergantikan. Maksudnya bisa tergantikan. Seperti kata kutiba alaikum. Kutiba alaikum siyam, itu namanya wajib. Kutiba artinya wajib. Ya, tetapi bisa tergantikan. Ya. Kalau sakit kita menggantikan di hari yang lain, jadi bisa digantikan. Kalau tidak mampu bisa fidyah. Waman lam apa namanya? Wa minal ladzina yutiqunahu. Jadi ada namanya yutiqunahu. Ada orang sakit, ada yutiqunahu, orang yang tidak mampu.
ada memang ada jadi standar ketidakmampuan ya, yang membawa sakit itu yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kalau kembali ke miskin, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan yang miskin. Memperhatikan miskin agar yang miskin ini dientaskan memang, tapi tidak akan mungkin terentaskan karena dia sunai kehidupan. Jadi orang miskin ada wajib. Jadi wajib itu artinya tergantikan. Kalau fardu itu tidak tergantikan. Jadi atau ibu dan waktu ibat itu namanya fardu. Allah fardukan itu berkata baik, tidak bisa tergantikan. Jadi hanya ada namanya innallaha la yuhibbul jahra minas su'i. Innallaha la yuhibbu apa namanya? Penjelasan fardu dan wajib ya. Jadi fardu itu datang dari langsung dari Allah. Atau yang kalau wajib Allah yang mewajibkan, katakanlah kepada umatmu itu namanya wajib. Jamaatan itu adalah bentuk dari praktek yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia bukan fardu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah fardukan adalah jadi fas'au ila zikrillah wazarul baik. Ya, wazarul baik. Jadi tinggalkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita al baik sepanjang waktu. Tapi kalau nudia di salat tinggalkan. Setelah selesai Allah lanjutkan, dia bilang. Wa iza qudiyatis shalat, kalau sudah selesai. Ini juga guru sudah menuliskan bahwa ini adalah penjelasan tentang tidak boleh dalam Islam itu ada namanya apa namanya ini, libur pekan pun tidak libur orang karena lanjutkan kalau sudah selesai. Di yaumil jum'ati. Hanya itu saja yang libur. Tinggalkan yang lain, pergi sholat, setelah selesai sholat, lanjutkan lagi, fantasiru, lanjutkan lagi aktivitas. Jadi tidak ada libur, pekanan dalam Islam. Dan hari ini seluruh dunia ada libur pekanan. Padahal realitasnya tidak ada kehidupan ini, tidak ada kehidupan libur. Mesti ada pelayanan dalam kehidupan, tidak apa kehidupan tidak pernah libur ya. Ya, jadi libur. Bahkan Rasulullah memberikan penjelasan seandainya kiamat terjadi besok dan di tangan kalian ada benih, maka tanamlah ya. Jadi saking tidak adanya libur ya. Jadi benih di tangan mesti di tidak dikasih libur. Ya. Jadi Rasulullah sampai mengatakan walau kiamat besok jangan libur. Ya. Walau kiamat besok ada benih di tangan, tanamlah. Jadi memang tidak ada yang libur, hanya izanu dia di salati bi yaumil jum'ati. Selesai salat, bisa aku dari salat fantasiru. Lanjutkan setelah selesai salat. Kenapa? Karena kehidupan tidak pernah ada liburnya. Jadi mungkin di shift juga ya, shiftnya yang perlu mungkin diatur. Sekarang kita lihat anak-anak sekarang, masya Allah, sekolahnya sampai sore, Anak-anak itu sebenarnya tidak terlalu ya awal saat fal itu biarkan yal'ab wa yarta. Yal'ab wa yarta. Nabi Yusuf saja Nabi di masa tifl, di masa kecilnya yal'ab wa yarta, bermain dan senang-senang. Nanti di masa sobia wa atainahul hikmah sobia. Jadi itu mulai masa-masa hikmah mengisi. Ya, tapi anak-anak sekarang ini ya itulah ada yang disebut dengan afaman zuyina su'a amalihi far'ahu hasana.
Jadi mereka yang dihiasi buruknya amalnya tapi terlihat baik. Kita melihat baik sekali anak-anak ini sudah ya kita melihatnya bagus tapi sebenarnya itu buruk. Iya. Ini Al-Quran semuanya agung. Al-Quran semuanya agung, semua aspeknya, semua ayatnya, semua kosakata dan huruf-hurufnya semua agung. Ya, hanya saja memang Al-Quran sekarang mahjuro. Al-Quran ini bukan itu yang dipelajari. Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung sebenarnya amlakum kitabun fihi tadrusun. Ada kitab lain kah yang kalian pelajari? Ada kitab lain kah yang kalian pelajari? Amlakum kitabun fihi tadrusun. Entah kenapa itu orang itu tidak belajar Al-Quran. Belum lagi ada sihir-sihir itu Al-Quran itu tidak semua orang bisa. Ya, tidak semua orang bisa. Ya, ini semua menjadikan kita itu jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran di akhirat Rasulullah hanya mengajak mempersoalkan Al-Quran. Rasul hanya mempersoalkan Al-Quran. Allah katakan, ya Rob, kalau Rasul, ya Rob, qaumi ittakhazu hadzal Qur'ana mahjuro. Hanya Al-Quran yang dipermasalahkan. Dan Rasulullah secara pribadi ada Al-Quran jalan. Bukankah kita mau mengikuti Rasulullah? Ya, Al-Quran itu, Rasul itu Quran yamshi, Quran berjalan. Ya, entah siapa yang kita mau ikuti ini, entah kenapa Al-Quran ini tidak. Ya, hanya disibukkan dengan membaca. Mereka sudah menganggap bagus kalau sudah membaca. Bayangkan coba Pak Bupati dikasih surat sama Pak Bupati. Pak Bupati datang, sudah baca? Sudah. Saya baca ini suratnya 1 bulan selesai semuanya. Saya baca. Terus paham? Tidak. Apa coba? Iya. Apa coba yang akan dikatakan? Ternyata kita baca, tapi la yasma'un, tidak dimengerti. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah dari awal mengatakan ratil liusabbat bihi fuadak, agar kata demi kata ini bisa terangkut ke benak. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar penjelasannya bisa diangkut ke benak agar langsung teringat, gitu, langsung teringat ketika kita menghadapi semua peristiwa yang kita ingat pesan Allah langsung, bukan pesan ini, pendapat ini, bukan itu yang kita ingat. Yang kita ingat langsung Al-Quran, langsung Al-Quran. Ya, innahu la zikro, itu ingatan. Al-Quran itu ingatan. Ingatan bisa menjadi ingatan ketika sudah ada di benak. Al-Quran bukan ingatan kalau masih ada di sini. Kalau masih ada di Excel. Al-Quran belum ingatan. Al-Quran ingatan kalau sudah diangkut di benak. Iya. Dan ketika kita menghadapi sebuah peristiwa langsung teringat itu. Bukan lagi teringat, oh menurut pendapatnya ini, menurut. Tapi kita langsung ingat ayatnya, ingat kosakatanya. Ya. Jadi Lombok itu rasanya, pedisnya ada di Lomboknya, bukan di gambar, bukan di. Iya. Jadi ya, ya. Jadi di Al-Quran itu jadi orang dulu katanya itu kalau orang tua dulu mengajarkan Al-Quran kalau tidak diingat dijitak kepalanya. Iya, maksudnya pemahamannya itu diangkut ke benak, dipahami setiap kata diangkut ke benak sehingga benar-benar itu insya Allah guru lagi menyusun ini kamus Al-Quran untuk setelah nanti database Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya selesaikan kamus Al-Quran mulai dari A, itu nanti kata-kata apa yang ada. Insya Allah mudah-mudahan setelah database Al-Quran Sabul Jumat ini program tahun 2024 ini, tahun 2025 insya Allah kita akan programkan lagi kamus Al-Quran. Jadi teman-teman sekalian ini database. Jadi susunlah dulu ya, kopi database sih ya semua sudah lihat ini ya. Ini udah ada orang baru ya, ada peserta baru.
Oh, ada Bu Amalia. Oh, program pengentasan sampah. Saudara-saudara sekalian, tadinya dipikir ini kita kita tidak ada yang baru, ternyata ada Bu Amalia ya. Jadi kita perlihatkan ke Bu Amalia tentang ini database. Ini database. Jadi seperti ini, silahkan susun. Jadi ada nomor halaman, nomor surah, nama surah, ayat, kemudian apa lagi nih, kosakata. Aduh, lobet, 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 lobet. Sudah lobet. Laptopnya, mohon maaf ini laptopnya, mohon maaf ya, laptopnya lobet. Jadi ini database ini cobalah dulu untuk menyusun. Insya Allah kita nanti programkan untuk buka kelas ya. Kalau kita sudah capai target, kita buka kelas untuk penyusunan database Al-Quran. Dari pihak kami, insya Allah nanti dari pihak yayasan akan memberikan sertifikat bagi mereka yang sudah berhasil menyusun database Al-Quran. Jadi database Al-Quran ini disusun sendiri nanti hisab jumalnya, nomor-nomornya. Saya seperti saya ulang-ulang bahwa saya bisa saja memberikan database ini kepada semuanya, tinggal copy paste, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul pada Rasulullah, katakanlah pada pengikutmu, innama aizukum biwahida, satu saja yang kunasihatkan kepada kalian, antakumu lillah, bangunlah di malam hari untuk Allah, untuk memperhatikan kalamullah, masna wa furoda, dua orang dan sendiri-sendiri, semua tatafakkaru, kemudian berpikirlah. Setelah kita menyusun database itu, kita akan melihat pola yang masani di Al-Quran, pola sunai. Ini kan guru sunai ya. jadi jadi saya itu biasa disebut guru sunai karena saya mengajarkan pola yang dua-dua di dalam Al-Quran. Jadi semua ternyata di Al-Quran itu masani. Semuanya dua-dua, semua ada pasangannya. Baik itu ayat, baik itu surah, baik itu kalimat, huruf, semua ada. Huruf Arab itu 28 huruf Arab ya. Di abjad Hisabul Jumal. Kalau di abjad Hijaiyah 30. 30 huruf ya. Kalau abjad Hisabul Jumal itu 24 28 huruf, 14 huruf itu adalah huruf yang disebut dengan huruf nuroniyah, huruf terang. Ada 14 huruf yang huruf gelap. Nah, itulah yang menjadi ruang tadabbur yang luar biasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggunakan huruf-huruf terang di Al-Fatihah. Di Al-Fatihah itu ada 7 huruf yang tidak disebutkan. Semua adalah huruf gelap. Jadi ini namanya database. Database ini mulai dari nomor, halaman, dibuat di Excel, nomor surah, ayat lengkap, kosakata, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sampai guru buat sampai 11. Ini untuk mengkonversi kosakata menjadi angka. Ini bismi, ba itu 2, sin 60, mim 40. Itu sesuai abjad Hisabul Jumal. Allah itu 1, lam 3, alif 1, Allah ini 4 huruf. Alif 1, lam 30, lam 30, H5. Ar-Rahman ini 6 huruf. Alif lam, alif 1, lam 30, ra 200, H8, mim 40, nun 50. Supaya nanti setelah rampung semuanya, ini semuanya ini 86.000, ini rampung semuanya, semua surah rampung. Nih, semua surahnya ada rampung.
sampai surah An-Nas. Nah, kita tinggal filter. Misalnya kita cari kata Rob. Rob dalam Al-Quran ini Rob 200 ba 2 kita kosongkan di sini Rob. Kita kosongkan, kita cari Rob saja, maka kita akan temukan 138 kata Rob di Al-Quran. Ini di sini nama surahnya. Kita bisa lihat semuanya kata Rob di Al-Quran 136. Iya. Jadi seperti itu agar kita tahu bagaimana penggunaan Rob. Jadi di sinilah Allah mengajarkan kita. Jadi Rob itu Allah gunakan kadang di depan, kadang di belakang, kadang. Jadi di penggunaan ayat lah yang menjelaskan makna Rob sebenarnya. Jadi Rob itu bukan untuk Allah saja ya. Orang tua kita juga sebut Rob. Kama Rob bayani sabira. Ya. Makanya ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, ya, itu tidak masalah kalau mengatakan ana rabbukum, saya ini Tuhan kalian, Rob ya, kata Rob ya, tidak masalah lah itu. Yang Allah masalahkan adalah ketika Fir'aun mengatakan ma alimtu min ilahin ghairi, saya tidak tahu ada Tuhan selain saya. Itu ilah. Ilah itu la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau Rob, ya memang ada Rob yang lain. Nabi Yusuf berkata kepada teman penjaranya itu, uzkuruni inda rabbak, ya. Ya, sebut nama aku di depan Tuhan, di depan Robmu. Rob itu artinya Tuhan. Ya, di depan Tuhanmu, di depan pengayummu, pemeliharamu, semuanya Rob. Jadi ana rabbukumul a'la, yang masalah kata al-a'lanya memang yang masalah. Kalau kata Robnya, Fir'aun mengatakan ana rabbukum, itu tidak masalah. Ya, itu tidak masalah. Tapi al-a'lanya disebut, itu yang masalah. Dan yang kedua yang masalah ketika Fir'aun mengaku ilah, mengaku Tuhan, ilah. Ya. Ma alimtu min ghairi, ma alimtu min ilahin ghairi. Saya tidak mau tahu ada Tuhan selain saya. Wah, ini lain. Jadi la ilaha illallah, bukan la rabbun illallah. La ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah. Ya, ilah yang hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun Rabb bisa. Jadi kenapa kita tahu demikian? Karena ayat menjelaskan ayat. Kita sudah melihat semua Rabb. Kata Rabb dia ternyata bisa digunakan di dalam selain Allah. Jadi Nabi Yusuf sendiri mengatakan, wazkuruni, sebut aku inda rabbika, di depan Tuhanmu, maksudnya di depan Tuhanmu. Iya, Nabi Yusuf sendiri menyebut Raja Mesir itu Rob. Iya. Ini Nabi ya, kata sebagai sebuah produk, kata sebagai sebuah sesuatu yang kita petik, buah yang betul-betul kita petik. Teman-teman sekarang dari tadi mungkin sudah ini ya, sudah sampai waktu mungkin. Mudah-mudahan nanti minggu depan ini kita kasih naik lagi nih harganya ini. Ya nanti sampai harganya sebenarnya bukan lagi melihat harga, tetapi kita sudah registrasi, itu silahkan masuk. Ya, siapa yang registrasi awal sudah dapat murah dan bisa mengikuti Zoom banyak sekali. Insya Allah Zoom ini mudah-mudahan bisa tidak ada halangan setiap minggu selama program 2024 ya di yayasan kita memang merencanakan, walaupun nanti kalau sudah banyak macam Zoom, kita mungkin programkan tidak 2 malam tapi 1 malam saja. Tapi program Zoom database Al-Quran ini agar capai target sampai 100 orang bisa menyusun database Al-Quran, dan berhasil nanti menyusun akan mendapatkan sertifikat dari yayasan kami, dan itu
bisa menjadi apa ya, menjadi prasasti bahwa setelah Guru Sunai, alhamdulillah ada yang menyusun database Al-Quran, Hisabul Jumal. Ya, jadi mudah-mudahan bisa capai target 100 orang. Setelah itu nanti bukan berhenti di situ, kita akan melihat kamus Al-Quran, kita akan melihat sunat Al-Quran. Saya sudah menjanjikan di grup WA itu akan memberikan 700 dan mungkin sudah lebih 700 sunayat Al-Quran yang berpasang-pasangan dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengerti makna setiap kata. Dan saya katakan kepada semuanya, Al-Quran itu mudah, Al-Quran itu sangat mudah, ya. Al-Quran bukan bahasa Arab, tidak perlu takut tidak tahu bahasa Arab. Al-Quran bukan bahasa Arab. Al-Quran lisanul Arab. Al-Quran itu adalah kata-katanya dipetik satu-satu, ya. Sudah ada, tidak perlu tahu nahu dan sorof, ya. Tidak perlu tahu nahu dan sorof. Saya katakan ini tidak perlu tahu nahu dan sorof. Al-Quran mudah, Allah bilang mudah. Tinggal memang butuh memang warattilil Quran. Data dulu lah. Ya, Allah bilang data dulu lah. Allah tidak mengatakan belajar nahu dulu. Tidak. Allah katakan rattil. Data dulu, liusab, angkut dulu itu kosakata semua ke benak. Satu-satu itu angkut dulu semuanya. Jadi supaya menjadi zikra. Supaya menjadi zikra, kalau sudah di benak, sudah difilekan di benak ini, itu benak manusia itu lebih canggih dari komputer manapun. Itu sekali 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 buka langsung teringat semua. Sekali buka langsung teringat semua. Kecuali banyak orang yang banyak setannya, ya itu waskur rabbaka idza nasita. Jadi ingatlah Ar-Rahman, Rabb apabila kalian lupa karena setan yang membuat lupa. Sementara Allah yang mengajarkan Ar-Rahman, Allama Al-Quran, Khalaqal Insan, Allamahul Bayan. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan Bu Amalia, terima kasih banyak sudah tergabung. Minggu depan mudah-mudahan bisa bergabung lagi dan bisa memanggil teman-teman. Jadi cobalah bergabung satu kali, dua kali, banyak kali nanti. Dan setelah itu, siapa tahu bisa dipraktikkan juga mengajarkan, ya, dipraktikkan mengajarkan database. Kita bikin dulu lah database-nya. Nanti akan mengajarkan banyak orang, insya Allah. Al-Quran ini milik kita semuanya, milik zikro. Al-Quran ini harus zikro. Kenapa? Maksudnya Al-Quran itu harus ada di benak kita agar zikro tadi, ingatan. Al-Quran ini ingatan. Apa yang kita mau ingat kalau tidak ada kasih masuk? Al-Quran ini ingatan. Apa yang kita ingat kalau tidak ada dikasih masuk di dalam benak? Jadi innahu la zikro lil alamin. Jadi ini milik semua orang, seluruh alam. Jadi ini kullu syukran lakum, kullu tahiyati wa bikulli sa'adati. Jadi saya sangat senang sekali bisa menginspirasi, ya, bisa mengajarkan nanti insya Allah susunan database dan bisa menjelaskan semua kata-kata yang beririsan, semua kata-kata yang berpasangan di Al-Quran ini. Semoga saya bisa memberikan penjelasan yang sampai apa namanya di benak, ya, sampai di fuad, ya. Kurang lebihnya dimaafkan. Semoga kita bisa berjumpa lagi insya Allah pekan depan malam Sabtu Ahad dan banyak peserta-peserta yang baru. Sampai sini syukur lakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua. Ya kita keluar ya. Ya, Ustaz.